Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat karena teman-teman semua bisa bergabung di seminar webinar LPK Hikari Sumut Kota Bekasi. Sebelumnya, berdasarkan daftar yang kita terima bahwa peserta kali ini itu dari Jabodetabek, tapi juga ada dari luar daerah yang ikut bergabung dengan kita. Dan di tengah-tengah kita, alhamdulillah juga sudah bergabung Direktur Utama dari LPK Hikari Sumut, Bapak Haji Ahmad Kadri Lubis, langsung dari Medan bergabung bersama dengan kita. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam, yang saya perwakilan dari LPK Hikari Sumut Kota Bekasi yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Jadi nanti pada kesempatan siang hari ini, teman-teman semua akan diberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Ya, jadi nanti ketika saya selesai mempresentasikan, teman-teman mau tanya jawab itu dibuka sesi pertanyaan tanya jawab. Nanti yang akan langsung dijawab oleh Pak Haji Ahmad Kadri Lubis. Ya. Oke, kita akan menampilkan beberapa slide untuk membuka. Oke, jadi sesuai tema kita pada siang hari ini, kita akan membuka tema yaitu sukses di usia muda. Jadi memang seluruh peserta pada siang hari ini adalah anak-anak muda yang mendaftar, ya. Dan kita harapkan teman-teman semua bisa sukses di usia muda. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada para orang tua yang memang teman-teman saat ini didampingi oleh orang tua. Adapun yang belum bisa didampingi oleh orang tua juga saya ucapkan selamat bergabung. Next. Oke, jadi kenapa kita harus sukses di usia muda? Ada beberapa hal poin penting yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa ada beberapa masalah besar di Indonesia ini yang kita sama-sama tahu penyelesaiannya belum juga ada sampai dengan hari ini. Masalah yang pertama adalah jumlah pengangguran di Indonesia terus bertambah. Ya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, menjelaskan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada bulan Agustus 2020 sebesar 9,77 juta jiwa, atau naik 7,07% dari tahun sebelumnya. Ini adalah masalah yang sangat luar biasa besar bagi kita, apalagi bagi teman-teman semua yang baru mau memasuki dunia kerja. Baru lulus yang mau masuk dunia kerja, tapi pada kenyataannya tingkat pengangguran di Indonesia ini sangat besar. Bahkan dari tahun sebelumnya tingkat pengangguran kita naik 7,07%. Lanjut Mas Nito. Kemudian masalah kedua yang perlu kami sampaikan pada teman-teman semua dan pada para orang tua siswa yang siang hari ini mengikuti seminar ini, bahwa masalah kedua adalah biaya kuliah yang mahal. Ya, tanpa adanya kepastian kerja. Jadi kalau teman-teman semua lihat di presentasi ini, background-nya itu adalah mahasiswa UI yang berdemo, ya, karena tingginya biaya semesteran. Bayangkan, sekelas Universitas Indonesia negeri, ya, itu pun berdemo, gitu ya. Karena berdasarkan berita yang dikutip oleh kompas.com bahwa rata-rata biaya uang gedung untuk masuk perguruan tinggi berkisar antara 15 juta sampai dengan 20 juta rupiah. Rata-rata, itu luar biasa besar sekali. Sedangkan untuk rata-rata biaya per semester sebesar 10 juta rupiah. Biaya tersebut masih di luar biaya praktek dan tambahan lainnya. Ini adalah biaya yang sangat besar. Ya, kita sama-sama tahu lah. Mungkin kalau di tempat teman-teman semua, oh tidak Kak, biaya gedung kita di bawah 15 juta. Karena data ini adalah data rata-rata di Indonesia, ya. Untuk biaya gedung saja, untuk masuk saja itu 15 sampai 200 juta rupiah. Belum ditambah biaya semesteran per 6 bulan itu 10 juta rupiah. Belum lagi kalau ditambah ada biaya praktek dan biaya tambahan lainnya, itu jauh lebih besar. Padahal ketika lulus menjadi sarjana pun tidak ada satu universitas pun yang bisa menjamin kepastian kerja untuk para mahasiswanya. Ini sangat ironis sekali. Kemudian yang masalah ketiga yang perlu teman-teman ketahui dan perlu kami ingatkan bahwa sulit mendapatkan kerja. Ya. Jadi
lapangan pekerjaan saat ini di Indonesia itu jumlahnya tidak sebesar jumlah tenaga kerja yang ada. Ditambah lagi UMR yang tidak layak. Ya. Memiliki gelar sarjana saja tidak cukup untuk bisa mudah mendapatkan pekerjaan. Karena faktanya berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus 2019, artinya ini tahun lalu, jumlah pengangguran lulusan S1 sampai dengan S3 yang menganggur berjumlah 737.000 jiwa. Artinya mereka orang-orang ini adalah pengangguran terdidik. Orang-orang yang memiliki gelar sarjana dari S1 sampai S3. Coba teman-teman bayangkan betapa kecilnya jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Apalagi ketika teman-teman yang belum memiliki gelar sarjana, jumlah pengangguran itu jauh lebih besar daripada itu. Artinya tidak menjamin. Ditambah UMR Jawa Barat ya, pada tahun 2020 ini rata-rata 1,8 juta rupiah. Jadi kalau teman-teman yang memiliki cita-cita ingin sukses di usia muda, ingin menjadi orang yang sukses, ya, kalau teman-teman melihat faktanya, kenyataannya saat ini di Indonesia dengan UMR upah minimum regional 1,8, apakah yang teman-teman cita-citakan secara pribadi atau untuk membahagiakan orang tua, apakah itu akan make sense untuk tercapai dengan kondisi yang seperti ini? Ya. Jadi 3 masalah besar itulah yang menjadi fokus utama LPK HIKARI Sumut Kota Bekasi ini. Ya. Kami mencari solusi bagaimana masalah-masalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Ya. Apa yang kita tawarkan? Next question. Yang kita tawarkan adalah, jadi LPK HIKARI Sumut Kota Bekasi itu menawarkan solusi program, yaitu program pelatihan kerja KAIGO. Ya, apa itu KAIGO, Kak? KAIGO adalah menjadi seorang perawat lansia di Jepang. Ya, jadi seorang perawat lansia di Jepang. Ya, jadi sorry nggak ada, maaf. Jadi program KAIGO ini adalah program yang ditawarkan oleh LPK HIKARI kepada teman-teman semua. Ya, bagaimana program ini berjalan, Pak? Jadi program KAIGO ini akan kita berikan pada teman-teman adalah yang pertama itu pendidikan bahasa. Jadi program pelatihan ini mencakup 4 hal. Yang pertama pendidikan bahasa. Jadi teman-teman akan dilatih berbahasa Jepang secara intensif selama 4 bulan. Kemudian yang kedua pendidikan skill. Ya, jadi mengikuti pendidikan dan ujian skill. Ini juga akan masuk dalam program pelatihan ini. Yang ketiga adalah sertifikasi nasional. Mengikuti ujian sertifikasi nasional bahasa Jepang untuk mendapatkan sertifikat yang 4. Kemudian setelah itu teman-teman akan melakukan interview kerja oleh perusahaan Jepang. Ya. Jadi program KAIGO ini mencakup 4 hal program ini, yaitu pendidikan bahasa, pendidikan skill, kemudian sertifikasi nasional, dan interview kerja. Kemudian kalau teman-teman bertanya, Pak, saya tidak punya basic seorang perawat, tidak apa-apa. Karena dalam program pelatihan kerja ini, itu teman-teman bebas, tidak harus memiliki background atau skill seorang perawat. Minimal SMA sederajat atau SMK sederajat dari bidang background apapun itu bisa mengikuti program pelatihan ini. Ya, jadi ini solusi yang kita tawarkan pada teman-teman semua. Karena LPK HIKARI Sumut Kota Bekasi saat ini sedang membuka sebesar-besarnya untuk program pelatihan ini. Kenapa? Karena dari perusahaan Jepang pun itu sangat membutuhkan program pelatihan untuk KAIGO ini sangat besar. Ya. Jadi kebutuhan dari perusahaan Jepang itu sampai 60.000 tenaga kerja. Ya. Dan disinilah perusahaan Jepang bekerjasama dengan pihak kita untuk bisa menyediakan tenaga kerja KAIGO ini. Jadi peluangnya sangat besar sekali. Next, Mas Beto. Nah, kemudian apa Pak kelebihannya mengikuti program KAIGO ini? Jadi ketika teman-teman nanti sudah
lulus ujian sertifikasi nasional dan sudah lulus interview oleh perusahaan Jepang, maka teman-teman akan mendapatkan kontrak kerja awal yang akan ditawarkan oleh perusahaan Jepang itu selama 5 tahun. Ya. Justru ini berbeda dengan kondisi di Indonesia, karena seperti yang kita tahu di Indonesia saat ini, bahwa kontrak kerja yang ditawarkan kepada calon pegawainya itu antara setahun, kemudian diputus, dikontrak lagi. Beda dengan di Jepang. Jadi kalau ketika teman-teman nanti mengikuti program pelatihan dan lulus sertifikasi N4 dan interview, maka teman-teman akan mendapatkan kontrak kerja di Jepang selama 5 tahun di awal. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan gaji 147.000 yen sampai dengan 183.000 yen. Atau jika dirupiahkan dengan kurs saat ini, itu kurang lebih minimal antara 20 juta sampai dengan 25 juta per bulan. Itu adalah income yang teman-teman dapatkan untuk bisa bekerja di Kaigo. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga akan mendapatkan libur panjang nasional dalam 1 tahun itu 3 kali. Jadi teman-teman jangan punya persepsi dan anggapan bahwa ketika saya bekerja di Jepang selama 5 tahun saya tidak akan pulang ke rumah gitu. Itu anggapan yang salah, karena di Jepang pun teman-teman akan mendapatkan libur panjang nasional, yaitu setahun 3 kali, yang mana teman-teman bisa gunakan kesempatan itu untuk kembali ke Indonesia apabila kangen dengan keluarga atau ada keperluan di Indonesia, itu bisa dan diizinkan oleh perusahaan Jepang. Ya, kemudian ketika teman-teman bertanya kenapa harus mengikuti program ini, Pak? Gitu loh. Yang pertama, program ini dibuat oleh LPK Hikari Sumut untuk bisa mencapai semua yang diciptakan oleh orang tua dan teman-teman semua. Ketika teman-teman semua memiliki cita-cita ingin sukses di usia muda, mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan gaji yang baik, yang mana uangnya itu untuk bisa membahagiakan kedua orang tua. Begitu pun juga orang tua gitu loh, ingin anaknya itu bisa memiliki pekerjaan yang baik, memiliki pendapatan yang baik gitu loh, sehingga masa depannya lebih bahagia. Itu cita-cita kita semua. Tetapi dengan kondisi di negara kita saat ini, ya, dengan tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah lapangan pekerjaan yang tidak begitu besar, kemudian upah minimum regional yang kecil, itu sangat sulit sekali mewujudkan cita-cita teman-teman semua dan orang tua. Oleh karena itu, kami dari LPK Hikari memberikan solusi, ya, karena LPK Hikari Sumut Kota Bekasi ini itu sudah berdiri sejak tahun 2005 atau sudah 15 tahun, dan kita sudah banyak memberangkatkan ratusan anak-anak muda Indonesia bekerja di Jepang. Banyak sekali untuk bekerja di bidang pertanian, di pertambangan, ya, perhotelan. Tetapi saat ini, ya, yang dibutuhkan oleh Jepang yang sangat besar adalah program kerja Kaigo. Jadi seorang perawat lansia di Jepang. Karena di Jepang, penduduk Jepang saat ini mayoritas sudah memasuki usia manula. Karena sesama-sama kita ketahui dan juga informasi buat teman-teman semua bahwa di Jepang ini memiliki habit bahwa warganya ini jarang sekali yang menginginkan pernikahan atau memiliki keturunan, sehingga regenerasi di negara Jepang itu mengalami hambatan, mengalami kendala yang sangat besar, sehingga sekarang masuklah usia-usia manula yang sangat besar di Jepang. Dan Jepang sangat membutuhkan banyak sekali dari seluruh dunia untuk bisa bekerja di Jepang. Oleh karena itu, kita membuka kesempatan ini kepada teman-teman semua karena peluangnya sangat besar. Gitu. Lanjut, Mas Nito. Nah, kemudian ketika teman-teman bertanya, LPK Hikari Sumut ini lembaga apa, Pak? Gitu. Jadi seperti yang kita paparkan saat ini bahwa LPK Hikari Sumut ini adalah lembaga resmi, ya, lembaga resmi yang sudah terdaftar dan tercatat di Indonesia. Ya, kita juga sudah ada akte notaris dari tahun 2006, kemudian ada dari Pengadilan Negeri Medan, ada juga akte badan dari Kesatuan Bangsa Masyarakat Sumatera Utara, dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, dan Departemen Keuangan. Jadi kita sudah tercatat, ya. Jadi teman-teman, kalau yang belum pernah mendengar LPK Hikari Sumut, ya mungkin sekarang waktu yang tepat untuk saya perkenalkan.
Kemudian teman-teman juga bisa ya mengecek LPK Hikari Sumut ini sudah terdaftar secara resmi di website Kementerian Tenaga Kerja. Jadi LPK yang resmi, yang terdaftar, itu secara sending organization itu sudah terdaftar. Jadi kalau teman-teman sekarang bisa dicek, buka Google, ketik sending organization, terus kemudian masuk ke binalantas.kemnaker.go.id, di situ ada keterangan provinsi, nama SO, itu tinggal diketik aja LPK Hikari Sumut, maka akan keluarlah LPK kita secara resmi di website Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kenapa ini penting kita sampaikan? Karena biar juga teman-teman mengetahui siapa LPK Hikari Sumut ini, lembaga seperti apa, kredibilitasnya seperti apa. Gitu. Karena kita sudah lama, kita sudah 14 sampai 15 tahun dan sudah banyak memberangkatkan anak-anak muda yang ingin bekerja di Jepang. Mohon maaf, ini ada peserta yang di mute volumenya, operator bisa dibantu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian pertanyaan. Ini sering banget ditanyakan oleh teman-teman semua ya kepada kami. Jadi kenapa kami sampaikan di sini biar mungkin ketika teman-teman sama yang ingin ditanyakan sudah bisa terwakili di slide ini. Yang pertama, banyak yang bertanya pada kita, Pak, apakah ada jaminan berangkat ke Jepang? Ya. Gimana nih Pak, kita sudah daftar, tapi kita ada jaminan nggak Pak pasti akan berangkat ke Jepang? Maka di sini akan kami jawab, iya, kami akan berikan teman-teman semua jaminan. Kalau teman-teman semua telah lulus dan mendapatkan sertifikasi N4 dan telah lulus interview dengan perusahaan Jepang, maka itu adalah tugas dari LPK Hikari Sumut untuk membantu teman semua secara administratif berangkat ke Jepang. Ya, karena sudah banyak sekali, tidak mungkin kita sampaikan video-video testimoni teman-teman kita karena begitu banyak sekali. Kemudian yang kedua, untuk peserta di luar kota, misalkan ada teman-teman di sini yang tinggalnya di luar kota Bekasi, ya mungkin di luar Jabodetabek atau di luar Pulau Jawa, kemudian ingin mengikuti program ini, gitu. Apakah dari pihak LPK akan membantu menyiapkan tempat tinggal? Iya, kita jawab, kami dari bagian kesiswaan kita akan membantu siswa untuk mencari tempat tinggal yang dekat dengan tempat pendidikan. Jadi kami akan membantu mencarikan, gitu loh. Adapun untuk biaya tempat tinggal itu ditanggung oleh masing-masing siswa. Jadi ketika teman-teman berminat ingin bergabung dan tidak ada waktu untuk cari kontrakan, cari kos-kosan, itu bisa ketika selesai mendaftar disampaikan kepada kami, Pak, tolong dong kita bantukan carikan. Nanti kami akan bantu dan akan menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa ada tempat A, B, C dan seterusnya dengan biaya bervariatif. Tinggal teman-teman pilih kalau teman-teman emang mau dibantu. Kemudian pertanyaan yang paling juga sering ditanyakan, apa saja proses sampai siswa bisa berangkat ke Jepang, Pak? Gitu. Jadi ini perlu saya tekankan lagi, jadi biar teman-teman juga nggak bingung, ketika teman-teman itu berminat mau mengikuti program pelatihan ini, apa yang teman-teman harus lalui selama prosesnya. Jadi yang pertama, ketika teman-teman mendaftar, teman-teman akan dilatih selama 4 bulan secara intensif untuk bisa mahir berbahasa Jepang. Jadi tempat pelatihan pendidikannya ada di Kota Bekasi, yaitu di gedung SMP Bani Takwa, ya, Jalan Akasia Raya, Blok F6 nomor 1. Itu akan dilatih selama 4 bulan secara intensif. Kemudian setelah selama 4 bulan pendidikan selesai, teman-teman akan didaftarkan oleh pihak LPK untuk mengikuti ujian sertifikasi N4. Ini dari negara, jadi diikuti oleh ujian sertifikasi, dan ketika teman-teman itu lolos, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat N4 namanya. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan sertifikat N4, teman-teman juga akan didaftarkan ikut ujian skill untuk bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan Jepang. Sekali lagi, kalau teman-teman bertanya, Pak, tapi saya tidak punya basic untuk perawat, Pak. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, program ini menerima semua siswa dari background apapun, tidak harus dari perawat. Karena nanti pada selama 4 bulan itu, teman-teman juga akan diajarkan skill untuk kebutuhan Kaigo ini. Jadi nggak perlu khawatir. Ya. Jadi setelah dapat sertifikat 4, teman-teman bisa mendapatkan
mengikuti ujian skill. Nah, ketika teman-teman lulus ujian skill, teman-teman akan langsung interview dengan perusahaan Jepang. Jadi nanti LPK Hikari Sumut Kota Bekasi akan menjadi moderator antara teman-teman dengan perusahaan Jepang ya untuk melakukan interview. Jadi sesi interview ini nanti akan terbagi dengan dua cara. Bisa dengan dari pihak perusahaan Jepang datang ke LPK Hikari dan kita melakukan interview sama-sama di kantor LPK Hikari Kota Bekasi, atau yang kedua melalui Zoom meeting dari perusahaan Jepang yang langsung nanti dari Jepang. Jadi ada beberapa teknis. Ya, jadi kita mengikuti kondisi masing-masing perusahaan di Jepang. Nah, ketika teman-teman sudah interview dan sudah lulus interview, maka proses selanjutnya adalah proses dokumen. Ya, jadi proses dokumen ini nanti ya seperti biasa teman-teman menyiapkan visa, paspor, kemudian medical check up gitu, dan kemudian berangkat ke Jepang. Nah, ini ada informasi bagus buat teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman semua tahu, program kerja di Jepang itu ada banyak sekali. Ya, ada program kerja di pertambangan, kemudian pertanian, dan sebagainya. Nah, untuk program-program kerja selain Kaigo, ketika teman-teman dinyatakan lulus oleh perusahaan Jepang, itu teman-teman harus mengeluarkan biaya sendiri untuk sampai ke Jepang. Kurang lebih biayanya itu 20-30 juta. Tapi beda dengan Kaigo ini. Karena teman-teman mengikuti program kerja Kaigo, ketika teman-teman lulus ya interview di Jepang, perusahaan dari Jepang, teman-teman akan dibiayai oleh perusahaan dari Indonesia sampai dengan di Jepang, gitu loh. Jadi biayanya itu semua sudah ditanggung oleh pihak perusahaan dari Indonesia sampai dengan Jepang. Dan di Jepang pun teman-teman akan dijemput langsung oleh pihak perusahaan untuk diantarkan ke tempat tinggal dan tempat kerja teman-teman semua. Jadi saya bisa katakan pada teman-teman bahwa kesempatan ini sangat luar biasa. Ya, kesempatan ini adalah kesempatan baik buat teman-teman semua yang baru mau turun ke dunia kerja, gitu loh. Karena kalau teman-teman mengikuti program lain untuk berangkat ke Jepang, itu biayanya sangat besar. Ya, biayanya sangat besar sampai puluhan juta. Tapi di Kaigo ini banyak sekali fasilitas-fasilitas dan kemudahan yang teman-teman bisa gunakan, ya, untuk bisa bekerja di sana. Kemudahan-kemudahan sangat besar sekali yang diberikan oleh perusahaan Jepang kepada teman-teman semua. Oke, lanjut Mas Minto. Kemudian ini ada sedikit beberapa profil foto teman-teman kita, alumni-alumni LPK Hikari yang sudah ada di Jepang. Ya, mereka di sana pun bisa menikmati liburan. Ya, jadi tidak terus bekerja terus tidak gitu. Sama seperti Indonesia ada waktu kerja, ada waktu libur. Ketika mereka waktu libur, mereka menikmati dengan jalan-jalan. Mungkin teman-teman di sini yang memang punya interest, yang punya minat, punya cita-cita sudah lama pengen pergi ke Jepang, ya, pengen melihat Gunung Fuji, pengen melihat bunga sakura. Nah, mungkin ini waktu yang tepat, teman-teman, gitu loh. Ini waktu yang tepat teman-teman bisa pergi ke Jepang, ya, bisa bekerja di sana, mendapatkan pendapatan yang sangat baik, ya, jika dibandingkan Indonesia. Jadi mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa teman-teman semua yang memang ingin sekali pergi ke Jepang, gitu ya. Lanjut Mas Minto. Nah, ini juga beberapa alumni kita di sana, ya, sudah banyak sekali karena kita sudah 15 tahun dan sudah banyak memberangkatkan teman-teman ke sana. Lanjut Mas Minto. Nah, ini adalah aktivitas terbaru dari LPK Hikari Sumut Kota Bekasi. Pada bulan Desember 2020 kemarin, kita juga baru saja memberangkatkan beberapa teman-teman alumni kita untuk pergi bekerja di Jepang. Ini adalah pemberangkatan pertama sejak kondisi pandemi ada di Indonesia. Karena dari bulan Januari sampai dengan bulan November itu memang akses untuk ke sana itu ditutup. Tapi mulai kemarin Desember kita sudah dibuka lagi dan alhamdulillah kita sudah bisa memberangkatkan teman-teman semua yang sempat tertunda karena masalah pandemi. Jadi di foto yang sebelah kiri itu adalah foto bersama di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian foto yang di tengah itu adalah foto pelepasan siswa dari kesiswaan LPK Hikari mengantarkan teman-teman semua ke bandara melakukan pelepasan. Nah, ketika teman-teman kita sudah sampai di Jepang pun, mereka juga berfoto dan mengirimkan foto kepada kita, memberikan laporan bahwa kita sudah sampai di Jepang, ya, dengan selamat, ya, dan mereka di sana juga sudah langsung dijemput oleh pihak perusahaan masing-masing. Lanjut Mas Minto.
Kemudian pertanyaan yang terakhir yang mungkin teman-teman tanyakan, Pak, berapa biaya program pelatihan? Ya, jadi sebelum saya bahas berapa biaya program pelatihan, bahwa biaya program pelatihan kerja ke Jepang itu rata-rata itu 10 juta ke atas untuk program pelatihan kerja yang lain seperti pertanian, pertambangan, ya itu untuk mendapatkan sertifikat N4 tadi itu bisa 11 juta sendiri. Belum ketika dia lulus interview, mereka harus berangkat ke Jepang dengan biaya sendiri. Tapi untuk hari ini, ya LPK HIKARI Sumut untuk yang pertama kalinya kita membuka pendaftaran melalui webinar seperti ini khusus untuk program Kaigo. Kenapa Pak Kaigo? Sekali lagi saya ingatkan bahwa dari pihak perusahaan Jepang sangat membutuhkan banyak sekali tenaga kerja Kaigo untuk bisa masuk ke Jepang. Tapi dari pihak Jepang juga karena kebutuhannya besar, tidak serta-merta menerima begitu saja. Mereka harus bekerja sama dengan LPK dan minta tenaga kerja ini juga memiliki potensi yang baik, ya potensi bahasa Jepang yang baik, potensi skill yang baik, gitu loh. Kemudian attitude yang baik, karena di Jepang sangat terkenal sekali dengan kedisiplinan. Maka dari itu teman-teman nanti akan dilatih selama 4 bulan. Kita lanjut, berapa biaya program pelatihan ini? Jadi program pelatihan kerja Kaigo atau perawat lansia yang kita buka bulan Desember ini, itu biaya pendidikannya 5 juta rupiah. Jadi 5 juta rupiah ini belum termasuk biaya sertifikasi, visa, paspor, dan biaya medical check up. Kalau teman-teman bertanya, Pak, berapa biaya sertifikasi, berapa biaya visa, paspor, ya. Jadi biaya sertifikasi itu kurang lebih 450.000. Ya, visa paspor sekitar 300-500.000, medical check up sekitar 500 ribuan lah. Ya, tapi biaya-biaya tersebut itu teman-teman akan keluarkan nanti 5 bulan lagi atau 5 bulan dari sekarang nanti ketika teman-teman memang mendaftar. Tapi untuk biaya pendidikan program ini itu hanya 5 juta rupiah, gitu ya. Ini biaya yang sangat murah sekali. Tidak ada biaya gedung, ya, tidak ada biaya semesteran, tidak ada biaya tambahan praktek lain-lain seperti pada umumnya pendidikan reguler di Indonesia. Kita hanya menggunakan cas 5 juta rupiah. Dan perlu diingat teman-teman, semua pendapatan teman-teman di Jepang, gaji teman-teman di Jepang itu tidak dipotong sepeser pun oleh LPK HIKARI Sumut. Tidak sama sekali. Jadi memang LPK HIKARI Sumut ini ingin banyak membantu teman-teman semua yang sudah mulai memasuki dunia kerja untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Itu yang pertama. Mendapatkan masa depan yang lebih baik, gitu. Karena banyak sekali alumni-alumni kita yang setelah mereka berangkat dari Jepang pulang ke Indonesia itu membawa uang yang cukup banyak, ratusan juta rupiah. Ketika dia pulang ke Indonesia, dia bisa buat usaha, dia bisa bikin rumah, beli tanah, gitu kan, bisa berangkat umroh, haji untuk kedua orang tuanya, dan itu jauh lebih worth it ketika teman-teman mengambil kuliah reguler di Indonesia. Kuliah 4 tahun atau 4,5 tahun, ya, dengan menghabiskan biaya puluhan sampai ratusan juta rupiah. Ketika lulus jadi sarjana pun teman-teman juga belum bisa mendapatkan jaminan kerja. Sekalinya mendapatkan pekerjaan, mungkin gaji teman-teman masih standar UMR, gitu, yang notabene masih di bawah 3 jutaan atau 2 jutaan. Jadi tidak worth it dengan biaya kuliah yang teman-teman keluarkan, gitu. Lanjut Mas Bunda. Kemudian Kak, Pak, saya pengen sekali nih Pak ikut program ini. Saya pengen sekali. Bagaimana caranya? Jadi di sini ada syarat pendaftaran siswa. Yang pertama, setelah teman-teman mengikuti seminar hari ini, ya, nanti teman-teman akan dikirimkan form pendaftaran elektronik melalui WhatsApp teman-teman masing-masing. Di situ programnya adalah daftar online. Jadi nanti setelah mengikuti seminar ini, teman-teman akan ditawarkan untuk bisa mengisi form pendaftaran. Diisi form ini kami anjurkan, kami sarankan bisa mengisi dengan orang tua. Karena di situ di form tersebut ada yang harus diisi dengan siswa, ada juga yang harus diisi dengan orang tua. Gitu. Apa Pak yang diisi Pak? Banyak situ nanti. Nanti teman-teman akan ditanyakan apakah berapa tinggi badan teman-teman, berapa berat badan teman-teman, apakah teman-teman bertindik atau bertato, macam-macam. Jadi apakah teman-teman menggunakan kacamata dan seterusnya. Nanti di situ teman-teman bisa isi, karena ada juga beberapa isian yang harus diisi orang tua. Tapi kalau memang orang tua tidak bisa, cukup diinformasikan dan diajak bicara dulu sebelum mengisi form pendaftaran.
Nah, ketika teman-teman berminat dan mengisi form pendaftaran, ini perlu kami tekankan bahwa kami tidak menerima semua yang daftar untuk program ini. Ada yang namanya proses seleksi administratif. Jadi ketika teman-teman mendaftar semua, dari pihak kesiswaan kita akan melakukan seleksi. Mana saja dari kriteria-kriteria yang memenuhi persyaratan bisa lolos mengikuti program kerja Kaigo di Jepang. Jadi tidak semua kita terima. Walaupun kebutuhan di Jepang ini besar, tapi kami pun dari LPK Hikari untuk menjaga nama baik lembaga kita kepada perusahaan tekanan kita di Jepang, kita juga tidak sembarangan asal menerima siswa. Kita lihat dari kom itu, kita seleksi. Nanti ketika proses seleksi administratif ini berjalan dan ada teman-teman yang tidak lolos, maka tetap teman-teman akan mendapatkan notification dari kita melalui email dan WhatsApp kalau teman-teman nggak lolos. Tapi teman-teman yang lolos administratif pun itu akan diinformasikan oleh bagian kesiswaan bahwa kakak lolos seleksi administratif, kemudian ini edarannya, mulai pendidikannya tanggal sekian dan seterusnya. Nah, untuk teman-teman misalkan lolos seleksi, ya, maka teman-teman diharuskan membayar pendaftar ulang, biaya daftar ulang sebesar Rp1.000.000. Ya, ini reguler. Jadi ketika teman-teman dinyatakan lolos, teman-teman diharuskan membayar walking fee. Boleh, misalnya teman-teman ada yang tinggal di Jabodetabek, mau transfer silakan, kalau mau datang bayar cash ke tempat pelatihan juga silakan. Tapi bisa menginformasikan dulu kepada admin kita. Jadi kenapa harus bayar pendaftar ulang? Karena untuk membooking kuota ini itu harus dengan daftar ulang dulu. Tapi ini pembayaran reguler. Nanti akan saya sampaikan selanjutnya. Kemudian setelah teman-teman sudah bayar, teman-teman mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian melakukan pelunasan di akhir Desember 2020 ini. Tetapi ini ada kebijakan baik dari Bapak Ahmad Kadri selaku Direktur LPK Sumut bahwa untuk pelunasan ini siswa boleh membayar secara cash lunas pada saat tanggal 11 Januari 2021. Jadi sebagai informasi, program pelatihan kerja ini akan kita mulai tanggal 11 Januari tahun 2021. Jadi boleh, jadi tidak harus di akhir bulan Desember ini, tapi boleh dibayarkan pada saat teman-teman di hari pertama mengikuti program pelatihan ini boleh. Selanjutnya, Mas Indro. Nah, kemudian ini ada kabar baik lagi untuk teman-teman yang mengikuti webinar hari ini, ya, itu kita akan memberikan diskon biaya pendidikan, ya, untuk siswa yang mendaftar dan dinyatakan lulus sebelum tanggal 29 Desember 2020. Jadi ketika teman-teman mengikuti seminar hari ini, tanggal 26 Desember, kemudian selesai seminar ini teman-teman pengen mengikuti, gitu ya, izin dengan orang tua juga menyetujui, kemudian teman-teman mengisi form pendaftaran. Nah, nanti tanggal 28 itu akan dihubungkan proses seleksi administratifnya. Siapa-siapa saja yang lolos, siapa-siapa saja yang tidak lolos. Nah, ketika nanti tanggal 28 teman-teman dinyatakan lolos, ya, maka dan teman-teman langsung mendaftar bayar uang pendaftaran, maka total biaya pendaftaran itu hanya 4.700.000. Kita berikan diskon 300.000. Ini biaya yang sangat murah sekali, biaya yang sangat sangat terjangkau, ya, untuk benefit yang sebegitu besarnya, gitu loh. Teman-teman hanya bayar itu, tidak ada embel-embel bayar uang gedung, tidak ada embel-embel biaya tambahan dan lain-lainnya, itu tidak ada. Karena memang selain kita membantu teman-teman, ini adalah salah satu aktivitas sosial dari LPK Hikari Sumut untuk program-program kerja yang lain. Ya. Kalau untuk program kerja yang lain, biasanya biaya-biaya kita itu bisa sampai 10-40 jutaan. Tapi untuk khusus Kaigo ini kita berikan sangat-sangat terjangkau. Ya. Kemudian teman-teman ada yang bilang mungkin, Pak, untuk skema pembayaran seperti itu kami masih cukup berat, Pak. Kami tidak bisa. Nah, ketika teman-teman mengatakan seperti itu, ini ada kebijakan baik lagi dari LPK Hikari Sumut. Jadi nanti pada saat teman-teman mengisi form pendaftaran secara elektronik, di isian paling bawah itu kita sediakan kolom metode pembayaran. Ya, jadi metode pembayaran ini harusnya diisi oleh orang tua teman-teman semua. Jadi kita memberikan fleksibilitas yang sangat besar, fleksibilitas yang sangat tinggi kepada teman-teman masalah pembayaran.
Jadi nanti ada skema 1, skema 2, skema 3 dengan cara bayar yang seperti apa nanti bisa dilihat di form pendaftaran secara online itu. Ya. Jadi harapan kami ketika teman-teman mengisi form pendaftaran itu lakukan sekarang, ya, kemudian diskusikan dengan orang tua saat ini juga, kemudian submit form pendaftaran karena pendaftaran kita buka hanya sampai dengan tanggal 27 Desember jam 12 malam. Setelah itu kita tutup IO. Jadi ini harap diperhatikan oleh teman-teman, diskusikan oleh orang tua, diisi dengan segera, ya, pilih metode pembayarannya seperti apa, biar data teman-teman semua bisa masuk proses seleksi administratif tanggal 28. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari kami, ya. Solusi yang kami tawarkan pada teman-teman semua, dan mungkin ada orang tua yang mengikuti pada siang hari ini bisa mengetahui informasi. Kemudian selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua yang mau bertanya, ya, silahkan bisa